10 Cloverfield Lane. Film ini adalah film bergenre misteri atau thriller psikologi. Film ini adalah film kedua dari franchise Cloverfield. Film ini dikembangkan dari sebuah naskah yang berjudul The Cellar. Tapi setelah diambil alih, film ini berubah menjadi penerus dari film Cloverfield tahun 2008. Film ini menceritakan seorang wanita muda yang mengalami kecelakaan mobil dan kemudian terbangun di sebuah bunker bawah tanah dengan dua orang pria di sana, di mana kedua pria tersebut mengatakan bahwa di luar sana telah terjadi suatu peristiwa yang membuat permukaan bumi tidak bisa dihuni lagi. Film ini dimulai dengan seorang wanita yang terlihat tergesa-gesa sedang mengepak seluruh barang-barangnya ke dalam sebuah koper. Wanita ini bernama Michelle, dan rupanya wanita ini habis berantem dengan tunangannya yang bernama Ben. Kemudian setelah beres-beres packing, si Michelle langsung tancap gas menggunakan mobilnya, melewati gunung dan juga. Setelah beberapa lama, Michelle berhenti di sebuah pom untuk mengisi bahan bakar. Suasana di sekitar juga terlihat sepi. Kemudian datang sebuah mobil tepat di belakangnya untuk mengantri mengisi bahan bakar. Setelah selesai, Michelle lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, tunangannya si Ben kemudian menelpon lagi si Michelle, dan si Ben memohon agar Michelle kembali kepadanya. Sambil berjalan dan mendengarkan radio, tiba-tiba mobil Michelle mengalami kecelakaan. Setelah itu, ternyata si Michelle terbangun dari tidur panjangnya. Ketika dia sadar, dia melihat tangannya terdapat sebuah infus dan juga kakinya terlihat di rantai tepat di area yang terluka. Dan ternyata kini dia sudah berada di sebuah tempat mirip penjara. Setelah kewalahan melepaskan rantai tersebut, kemudian Michelle mencoba menggapai tasnya yang berada di ujung ruangan. Setelah berhasil mendapatkannya, rupanya ia mencoba mencari sinyal dengan ponselnya. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang dan orang tersebut bernama Howard. Kemudian Howard mengatakan bahwa tidak akan ada yang mencarimu. Kemudian pria gendut tersebut langsung pergi dan kembali mengunci pintu. Singkat cerita, Michelle mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut, tetapi akhirnya segala usahanya menjadi sia-sia. Howard kemudian menjelaskan kepada Michelle bahwa di luar sana telah terjadi sebuah serangan yang tidak diketahui, kayak semacam serangan alien gitu mungkin ya. Lalu Howard mengatakan kalau dialah yang telah menyelamatkan dan membawanya ke bunker setelah menemukannya tergeletak di pinggir jalan. Howard juga mengatakan kalau di luar sana tidak ada yang selamat akibat serangan tersebut, dan udara di luar sana juga telah terkontaminasi. Keesokan harinya, kemudian Michelle bertemu dengan seseorang yang bernama Emmett, dan Emmett juga tengah berlindung di bunker ini. Berbeda dengan Michelle, Emmett adalah korban lain yang menyaksikan serangan yang terjadi di luar dan kemudian melarikan diri ke bunker milik Howard. Setelah itu si Howard mengajak Michelle dan Emmett buat room tour. Di situ dia ngasih tahu apa aja yang berada di bunker tersebut. Sampai-sampai si gendut ini nyuruh Michelle untuk mandi di ruangannya, tetapi si gendut ini tetap berdiri di pintu ruangan tersebut. I can't with you standing there. I'm not some pervert. Just go. Setelah selesai mandi, Howard menunjukkan sesuatu kepada Michelle. Si Michelle diperbolehkan mengintip di pintu keluar bunker tersebut. Di situ dia melihat hewan ternak milik Howard hancur berantakan, dan Howard mengatakan kalau itu akibat udara yang telah terkontaminasi. Kemudian dia melihat sebuah mobil yang juga berada di luar, dan Michelle tiba-tiba mengingat kembali apa yang terjadi dalam kecelakaan yang menimpanya. Dan rupanya si gendut itulah yang telah menyebabkan dirinya kecelakaan dan kemudian menculiknya. Nah, pada saat makan malam, Michelle, Emmett, dan Howard berada di satu meja terlihat akan menyantap hidangan yang dibuat oleh Howard. Di momen itu, Michelle melihat kunci yang tergantung di pinggang Howard. Michelle menyadari kalau itu adalah kunci untuk membuka pintu keluar dari bunker tersebut. Setelah terlibat obrolan yang garing, Michelle mencoba memancing emosi si gendut dengan cara menggoda Emmett. Emmett, pass me a napkin. Could you hand me the salt? Oh shoot, sorry. I'm gonna need the pepper also. Kalau gue lihat, si gendut ini suka kali sama Michelle ya, makanya dia nahan ini cewek supaya nggak keluar. Nah setelah itu Howard menjadi marah dan membentak keduanya. Ketika Howard lagi ceramahin si Michelle, dengan sigap Michelle mengambil kunci yang berada di pinggang si Howard. Setelah Howard dapat mengendalikan emosinya, mereka lalu melanjutkan makan malam tersebut. Dan tiba-tiba, si Howard sadar kalau kunci yang ada di pinggangnya telah hilang. Dengan sigap, Michelle mengambil sebuah botol dan menggetokkan ke kepala Howard. Tunggu, gue suka bagian ini. Ulang ya, sekali lagi ya, biar puas coy. Setelah itu, Michelle mencoba melarikan diri menuju ke arah pintu bunker.
Tetapi setelah hampir membuka pintu tersebut, Michelle melihat seorang wanita yang menderita infeksi kulit yang sangat parah, yang berada di depan pintu memohon untuk masuk ke dalam bunker. Wanita itu bernama Leslie. Wanita itu kemudian membenturkan kepalanya sendiri dan akhirnya mati. Michelle kemudian baru menyadari kalau pernyataan Howard selama ini ternyata benar, dan Michelle memutuskan untuk tetap tinggal sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, ketiganya mulai beradaptasi untuk bisa hidup di bawah tanah. Howard juga memberitahu Michelle tentang sebuah rahasia, di mana Howard memberitahu Michelle kalau dialah yang telah menabrak mobil Michelle, dan mengatakan kalau dia sedang panik ketika mengetahui tentang serangan yang terjadi, dan mobilnya secara tidak sengaja menyerempet mobil si Michelle tersebut. Dan Michelle juga mengetahui seorang gadis yang disebut Howard adalah putrinya, yang bernama Megan. Semua keadaan yang sudah baik-baik saja tersebut seketika berubah menjadi menegangkan, di mana pada saat itu sistem penyaring udara tiba-tiba rusak, dan Howard meminta Michelle untuk naik melalui saluran udara untuk mengatur ulang sistem udara tersebut. Ketika dia berhasil memperbaiki sistem udara tersebut, dia menemukan sebuah tangga yang bisa dipakai untuk keluar dari bunker. Di situ Michelle melihat tulisan dengan kata help yang artinya minta tolong, yang sengaja digores dari dalam kaca agar orang lain yang di luar dapat melihatnya. Dan Michelle juga menemukan anting-anting yang terlihat berdarah yang di dalamnya terdapat sebuah gambar yang dikenali sebagai Megan. Kemudian Michelle menunjukkan foto itu kepada Emmett. Setelah menunjukkan foto tersebut kepada Emmett mengatakan kalau gadis yang ada di foto itu bukan Megan melainkan Britney. Britney adalah seorang gadis yang hilang dari sekolah yang sama dengan kakaknya 2 tahun yang lalu. Mereka kemudian secara tidak sengaja menemukan sebuah foto Polaroid, di mana di dalam foto tersebut terdapat gambar Howard dan Britney yang mengenakan pakaian yang sama yang dipinjamkan ke Michelle. Mereka kemudian menyadari bahwa Howard telah menculik dan membunuh Britney. Mengetahui Howard berbahaya, mereka mulai menyusun rencana untuk kabur dari bunker itu dengan membuat pakaian pelindung supaya mereka bisa bernapas di luar sana nantinya. Tetapi Howard mengetahui apa yang mereka rencanakan. Ketika diinterogasi, Emmett tiba-tiba membela Michelle. Emmett mengakui kalau dia merencanakan sesuatu untuk menciptakan sebuah senjata untuk mencuri pistol dari tangan si Howard. Mendengar hal itu, Howard langsung mengeksekusi Emmett dengan pistolnya. Bangsat. Setelah kejadian itu, Michelle kemudian mencoba untuk menyelesaikan desain baju pelindungnya. Lagi asik-asik bikin prakarya, tiba-tiba si Howard datang, dan Howard menemukan potongan baju yang terselip di bawah tempat tidur Michelle. Get up. Get off the mattress. Michelle kemudian berusaha melarikan diri. Nah, saat lagi kebingungan, dia melihat Emmett yang udah jadi adonan tahu yang direndam dengan cairan asam. Dan tiba-tiba Howard muncul di hadapan Michelle sambil marah-marah. Cepat kilat, Michelle langsung menendang tong yang berisi cairan asam dan mengenai si Howard. This is how you repay me. This is. Howard pun jatuh dan menjerit. Cairan tersebut secara tidak sengaja juga menyebabkan korsleting listrik, sehingga menimbulkan kobaran api. Michelle lalu kembali ke kamarnya dan mengambil pakaian pelindungnya. Dan tiba-tiba muncul lagi si gendut ini. Tapi kali ini, setengah mukanya mirip kayak irisan telur setengah matang. Dan lagi-lagi si gendut dapat dilumpuhkan. Michelle lalu merayap melalui saluran udara. Ketika berada di saluran udara tersebut, Howard kembali menyerang menggunakan sebilah pisau yang dia tusukkan ke arah saluran udara tersebut. Tiba-tiba tangan Howard berhasil mendapatkan kaki si Michelle. Di situ Howard mengatakan sebuah kalimat yang berbunyi, "Anda tidak dapat lari dari mereka." Dengan tendangan maut dari Michelle, akhirnya dia berhasil lepas dari genggaman Howard. Singkat cerita, dengan mengenakan pakaian pelindung yang dia bikin, Michelle akhirnya berhasil keluar dari bunker itu, di mana dia akhirnya menyadari udara di luar sana ternyata tidak beracun. Beberapa saat kemudian, sebuah pesawat luar angkasa berteknologi tinggi muncul dari kejauhan. Bunker bawah tanah kemudian tiba-tiba meledak dan memunculkan kobaran api, dan pastinya si Howard pasti udah jadi ayam bakar di dalam situ. Tetapi karena ledakan tersebut, pada akhirnya menarik perhatian sebuah pesawat alien. Michelle kemudian berlari ke sebuah gubuk. Dari situ Michelle melihat sesosok makhluk yang muncul dari belakang sebuah mobil yang sedang berbunyi. Kemudian Michelle mencoba melarikan diri ke arah sebuah rumah bersamaan dengan makhluk tersebut yang mencoba mengejarnya. Tetapi tiba-tiba sebuah pesawat alien muncul di hadapan Michelle. Pesawat itu melepaskan semacam gas beracun, dan Michelle langsung berlari dan memakai pakaian pelindungnya. Setelah itu makhluk yang tadi mengejar Michelle tiba-tiba muncul lagi di hadapannya. Dan Michelle langsung berlindung di dalam truk milik Howard. Dan dia hampir saja ditangkap oleh makhluk tersebut.
Kemudian, kapal alien tadi mencoba mengangkat truk tersebut dan kapal itu terlihat akan memakan truk itu. Namun karena mungkin si Michelle ini otaknya encer, dia berhasil merakit bom molotov dari sebuah botol koktail. Kalau gue sih gue seruput dulu. Dan Michelle kemudian melemparkannya ke dalam kapal itu. Dan kapal itu kemudian hancur berantakan. Setelah itu, Michelle pergi dari tempat itu menggunakan mobil ibu-ibu yang bernama Leslie, yang sebelumnya mati karena jedotin kepalanya sendiri. Saat sedang ngedrift, dia secara tidak sengaja menabrak sebuah kotak pos, yang menyebabkan kotak tersebut jatuh ke jalan. Dan di situ terlihat sebuah alamat yang bertuliskan 10 Cloverfield Lane. Nah, saat sedang melanjutkan perjalanan, dia mendengar sebuah suara di radio, di mana suara tersebut mengatakan kalau pihak militer telah mengklaim kemenangannya melawan invasi alien di pesisir selatan dan menginstruksikan kepada siapapun yang selamat untuk mengungsi ke arah utara Baton Rouge. Suara tersebut juga meminta kepada siapapun yang memiliki pengalaman medis atau pertempuran untuk memilih jalan ke arah Houston. Michelle yang dilema lalu menghentikan mobilnya untuk mendengarkan seluruh pesan tersebut. Dan di situ dia melihat rambu-rambu lalu lintas dengan satu arah menunjuk ke arah Baton Rouge dan satu lagi menunjuk ke arah Houston. Setelah berhenti sebentar, dia memilih untuk melanjutkan perjalanan ke arah Houston. Ketika dia sedang berjalan ke sana, nampak sebuah kapal alien yang lebih besar terlihat melayang tinggi saat sedang berkendara menuju kota Houston dari kejauhan. Film ini bisa dibilang cukup menegangkan, tapi buat kalian yang mungkin akan langsung menghubungkannya dengan film Cloverfield, kalian jangan berharap lebih dengan film yang sama seperti Cloverfield. Karena di film ini 3/4 lebih bagiannya hanya berkisar pada perjuangan heroik seorang wanita yang mencoba keluar dari dalam bunker. Plot ceritanya menurut gue cukup rapi, sehingga gue pun pas lagi nonton terus dibuat bertanya-tanya. Pada awalnya gue pikir film ini memiliki keterkaitan langsung dengan serangan alien yang terjadi pada Cloverfield, di mana di film Cloverfield muncul beragam monster dan anak buahnya para parasit. Tapi nyatanya, film ini enggak memiliki keterkaitan langsung dengan film Cloverfield. Karena sang sutradara J.J. Abrams juga mengatakan kalau dia lebih suka menyebut keterkaitan ini sebagai blood relative dari film Cloverfield, yaitu bisa dibilang ya, bisa juga enggak. Tapi yang bikin gue angkat topi ya karena peran dari John Goodman yang memerankan karakter Howard. Pada saat pertama kali gue nonton, gue tuh bertanya-tanya ini orang beneran jahat atau enggak sih. Pokoknya the best lah ini si John Goodman. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai film ini, gue kasih nilai 7 dari 10.